lagi ke channel Alter Ego Esport bersama aku di sini Grace dan ada satu anak baru di Alter Ego namanya. Halo semuanya, namaku Udil. Dan di video kali ini aku bakal mewawancarai Udil. Yoi. Tapi gue nggak tahu sih nama lain dia itu siapa. Katanya Lord Udil gitu ya. Enggak kok, mana ada. Nama asli itu ya bukan pakai Lord lah seharusnya. Tapi kayaknya banyak banget dipuja-puja sama manusia-manusia yang main Mobile Legends ya. Aku nggak ngerti sih itu di antara sarkas atau di antara memang memuja. Cuman seharusnya sesama manusia ngapain saling puja. Terus aku mau nanya sih, kapan sih pertama kali ikut turnamen tuh yang besar gitu? Kapan ya? Mungkin tahun lalu. Waktu itu ada turnamen Popcorn Asia kalau nggak salah. Oh, yang di Ice BSD itu ya? Iya, Ice BSD. Itu udah jadi sebagai tim Onyx atau? Iya, waktu itu ada di tim Envy Onyx. Oh. Tim sampingnya Onyx lah. Iya. Baru tahu. Sebenarnya awal mula karir itu bukan dari situ, ada jauh juga ceritanya. Cuman kalau ngomongin turnamen besar mungkin itulah. Soalnya waktu itu lawan tim-tim sekelas kayak EVOS, kelas RRQ. Kayak aku nonton deh itu. Masa sih? Iya, ada Alter Ego juga soalnya. Oh emang iya? Iya ada, parah nggak diinget. Punya kekurangan nggak sih dalam bermain Mobile Legends itu? Kalau kekurangan kayaknya buat di segi Mobile Legends nggak ada. Khususnya Kan game Lord. MOBA. Iya, harusnya nggak ada. Sejauh ini nggak ada, guys. Aku masih ngerasa aman-aman aja dan ya mungkin karena dari kecil udah main game MOBA ya. Jadi setengah jiwa gue tuh udah MOBA. Udah MOBA banget. Emang dulu main apa sih Mobile Dulu Legends? itu main Dota. Oh, kamu anak Dota banget. Iya. Pantes aja ya jago main Mobile Legends-nya. Ngerti. Waktu di stage pernah nggak sih ngerasain kayak gelisah, panik, atau yang lainnya gitu? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada lah ya. Maksudnya aku soalnya ngerasa selalu mempersiapkan segalanya. Jadi kalau misalkan kamu udah siap, apa sih yang kamu takutkan? Mungkin kalau misalkan kamu nggak siap, ya mungkin di situ takut. Cuma sejauh ini ya Bisa jadi kita motivasi siap. guys. Betul Kalian sekali. mesti mempersiapkan secara. Kalian nggak boleh takut guys intinya guys. Bagus nih motivasi gue. Ngerti. Ada masalah apa nih? Pas lu lagi kepres sama musuh, sebagai role yang lu mainin tuh lu bakal ngapain? Misalkan dulu pas masih di mid, terus lu kepres musuh, apa yang bakal lu lakuin? Wah kalau itu udah pasrah aja. Bunuh aku mas. Kenapa lu pasrah? Gue kira lu bakal Enggak lah, sombong bercanda gitu. lah. Maksudnya ya itu udah pasti kita bakal ngelawan dan udah pasti kita cari celah. Tapi kayak gitu lah guys, nggak terlalu jauh beda. Terus gimana cara lu improve saat tim lu udah mulai kalah dari segi gold, terus dari segi turret juga, dan lain-lain? Improve-nya cepet-cepet nyerah. Cepet nyerah. Masalahnya kalau misalkan kalah dari segi gold, turret dan lain-lain itu tuh artinya kamu udah kehilangan semuanya gitu. Itu kayak terlalu nggak mungkin. Cuman kalau misalkan dari kehilangan gold doang atau turret doang ya mungkin masih bisa diakali lah dengan beberapa strategi. Sebenarnya kalau misalkan dalam logikanya tuh kamu udah kalah ya udah pasti kalah. Cuman rata-rata kebanyakan orang yang bisa comeback dari keterpurukan itu karena kesalahan musuh. Kalau tim lagi ngedown, apa yang bakal lu lakuin buat nge-up tim lagi gitu? Udah pasti kasih semangat ke mereka, kasih gambaran kalau misalkan nih kita masih bisa menang, kita kasih jalannya supaya mereka berani ngelangkah lagi yang sebelumnya udah jatuh kan. Kita kasih terus up sampai kita menang. Menurut lu meta sekarang sama meta sebelumnya gimana sih? Sejauh ini dari pandanganku sendiri meta tuh nggak terlalu berbeda lah. Maksudnya ya udah gitu-gitu, cuman beda gameplaynya sedikit doang. Oh, Kayak gitu. jadi nggak begitu berbeda sama sebelum-sebelumnya gitu ya? Cuman beda dikit, ya mungkin dikit. Nggak ada bedanya sih, dikit. Dikit doang. Ya, Bagi gue tuh banyak banget guys. ngerti. Menurut lu pro player di Indonesia siapa sih yang bener-bener nyeremin? Bah, di Indonesia sih nggak ada yang jago guys. Buat nyeremin gitu nggak ada lah. Cuman ada beberapa yang menurutku ini udah di luar ilmu Mobile Legends yang harus diperhitungkan. Yang pertama Aura, Ekoju, sama yang kedua Lemon. Tapi bukan jago itu kayak ada ilmunya. Ada nggak sih player yang bikin lu tuh motivasi buat jadi juara gitu? Sejauh ini nggak ada. Maksudnya apa sih player Indonesia? Aku sih nggak pernah sebelumnya ya sebelum jadi player e-sport tuh nggak pernah inget ada yang true internasional, nggak pernah inget jadi nggak ada. Terus gue mau nanya, gimana cara lu ngadepin tim-tim yang besar? Nggak terlalu dipikirin ya jujur. Masalahnya ya tim besar pun ya apa sih maksudnya mereka cuma besar ya sebatas besar. Nggak ada kayak jago ya nggak juga. Normal-normal aja guys, nggak ada perlakuan khusus buat tim besar atau ngelawan tim kecil. Apakah aku harus berlatih lebih banyak buat ngelawan tim ini? Enggak. Bentar lagi kan MPL, menurut lu siapa sih yang bakal jadi tim terkuat di MPL? Trigo lah. Trigo lah, jelas masih banget. nanya Ada sih, Udil di sini. gimana dang? Jadi kalian harus dukung sih guys, soalnya dia udah percaya diri banget. Ini kalau misalkan sampai kalah nih, getok aja palanya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya.
ada nggak sih salah satu pemain dari alter ego yang pengen lu duetin gitu? Duetin tuh maksudnya? Satu lane gitu. Oh, satu lane. Oh jelas, Chelly Boy Chelly dong. kan kalian sama-sama mid tuh. Iya sama-sama mid, cuman ya satu itu kan udah bagus. Kalau dua ya berarti lebih bagus. Oh, terus Udil nanti di alter ego bakal ambil role apa? Kalau buat itu kayaknya aku jadi pemain ke-6 guys. Enggak lah, mana boleh dikasih tahu, enggak. Nggak boleh ya? Nggak boleh bocor ya? Yep. Pernah nggak sih kebayang kalau misalkan lu ganti posisi role gitu? Kan biasa main di mid kan? Kalau ngebayangin kayaknya nggak pernah, cuman buat ngehadapi masalah seperti itu aku nggak terlalu bermasalah. Karena biasanya core yang baik itu tahu gimana caranya ngelakuin sebagai tank yang baik. Dan sebaliknya, tank yang baik pun tahu gimana caranya menjadi core yang baik. Soalnya mereka ini bersangkutan iya. berhubungan, jadi nggak terlalu susah. Jadi nggak begitu bermasalah. Betul sekali. Nggak ada resiko kayaknya kalau misalnya Udil. Terus kenapa sih lu waktu season 5 tuh jarang banget main di regular season itu? Waktu season 5 tuh apa ya? Mungkin karena ada beberapa hal yang aku rasa ganjal dan beberapa hal yang menghalangiku untuk bermain dan ya yang ganjal itu nggak bisa disebutin dan yang menghalang itu nggak disebutin juga ya. Kurang lebih kayak gitu lah guys gambaran. Ya Kenapa pokoknya ya ada problem gitu ya. Ya Cuman kalau pingin main personal. jelas banget pingin main. Bahkan kayak udah aku nyatakan juga bahwa aku pingin banget setiap mid laner itu ada di kakiku semua kepalanya tuh. Cuman ya sayang lah ya udahlah ya memang udah jalannya kayak gitu. Tapi hebat sih masih bisa menang. Top 3 kan ya? Iya, bersyukur. Kira-kira butuh persiapan buat jadiin tim lu juara? Ada nggak? Kayak persiapan yang lagi dibuat sekarang ini? Sejauh ini kayaknya kita percayakan aja kepada coach kita karena aku yakin dia akan mempersiapkan tim ini untuk menjadi juara. Iya. Dan buat dari kita sendiri ya kita tetap latihan aja. Yang penting latihan aja ya. Betul Terus sekali. menurut apa kata coach? Yap. Jadi menurut lu itu udah semua udah cukup gitu? Cukup banget. Soalnya aku yakin juga player-player di sini udah pada Udah dewasa pada dewasa, dan ya. udah pada tahu, pada ngerti. Ya udahlah ya. Terus rencana lu buat alter ego ke depan gimana sih? Udah jelas lah menang dari setiap turnamen. Dari yang sebelumnya Amin. aku WS 13 kali, di alter ego mungkin 26 kali atau mungkin Jadi di double gitu ya? 100 kali dah. Amin. Gue juga berdoa yang Amin. terbaik. Typo mulut gue. Terbiak. Kenapa lu mau pindah ke alter ego? Padahal kan lu di Onyx tuh sebagai icon di sana gitu. Kalau itu Apa karena mau ketemu gue? salah satunya. Ini bohong banget guys, sumpah. Bercanda. Sebenarnya